Berbicara mengenai masalah finansial pemirsa, ini sering mengakibatkan chronic stressor atau sumber stres yang berkepanjangan. Beberapa masalah finansial antara lain adalah tidak memiliki rencana masa depan dan bergaya hidup yang konsumtif. Sebuah studi menemukan bahwa orang-orang yang memiliki perencanaan keuangan dan mempersiapkan masa tua cenderung mengambil langkah hidup sehat untuk menjaga kesehatan fisik mereka. Sebaliknya, masalah finansial merupakan chronic stressor atau sumber stres yang berkepanjangan. Kondisi stres memungkinkan seseorang mudah sakit, kemudian stres akan mempengaruhi sistem fisiologis di mana tubuh menghasilkan dua jenis hormon yang menekan sistem kekebalan tubuh sehingga seseorang mudah sakit. Beberapa contoh masalah finansial antara lain tidak memiliki tabungan, bergaya hidup konsumtif, tidak memiliki rencana masa depan, dan berhutang untuk sesuatu kebutuhan yang tidak penting. Terlebih generasi muda pada dasarnya kesulitan mengatur keuangan, dan salah satu faktornya adalah kebiasaan. Kebiasaan yang tidak memetakan kebutuhan seringkali membuat kita sangat sulit dalam mengatur keuangan. Contoh lainnya dari masalah finansial adalah money trap yang pada akhirnya juga bisa menyebabkan chronic stressor atau stres berkepanjangan. Lantas apakah money trap itu dan bagaimana cara menghindarinya? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam IDX Version Closing Market. Ya pemirsa, saat ini saya akan memaparkan mengenai masalah finansial yang terkadang membuat stres berkepanjangan. Kita mulai dengan istilah money trap atau jebakan uang yang dapat menyebabkan berperilaku konsumtif. Contoh yang disebut dengan money trap pemirsa adalah kartu kredit karena bisa membuat kita melakukan pengeluaran di atas batas finansial. Misalnya kita sedang berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan, mall katakanlah ya, kemudian kita ingin melakukan pembelian terhadap sesuatu namun budget tidak mencukupi. Kita punya kartu kredit, akhirnya kita menggunakannya dan kemudian kita berharap akan membayarnya bulan depan. Ketika tiba bulan depan, kita tidak jadi melakukan pembayaran karena kita beranggapan, oke, saya masih akan mendapatkan gaji di bulan depannya lagi, sehingga di tagihan di kartu kredit kita ini menumpuk dan terkadang kita hanya mampu membayar bunganya saja. Nah, ini terkadang yang kalau sudah menumpuk akan menjadi persoalan finansial yang berkepanjangan. Contoh lainnya selain kartu kredit ini adalah pay later atau bayarnya nanti. Nah, selama pandemi ada 55% pengguna baru pay later, data dari Katadata Insight Center dan juga Kredivo. Dan kita tahu pemirsa ya, selain kartu kredit karena mungkin apply-nya terkadang sulit begitu, ada lagi yang namanya pay later. Kita melakukan pembelian, pemesanan barang terlebih dahulu, pembayarannya nanti. Nah, inilah yang juga menjadi penyebab dari money trap. Lifestyle melebihi batas kemampuan finansial. Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang keinginan kita jauh lebih besar dengan kemampuan finansial kita. Apalagi di tengah pandemi ketika kita lebih banyak berdiam diri di rumah, kita men-scroll sejumlah marketplace melihat barang-barang yang terkadang sebenarnya tidak kita butuhkan. Penyebab lainnya pemirsa adalah tinggi gengsi dan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa terkadang sebagai manusia biasa banyak sekali keinginan-keinginan dari kita. Tetapi ketika dirunut-runut lagi bahwa ternyata keinginan-keinginan tersebut bukanlah sesuatu yang pokok atau sesuatu yang paling kita butuhkan sehari-hari. Punya kartu kredit memang tidak masalah pemirsa, asal pemakaian sesuai batas kemampuan finansial. Jangan sampai kita punya limit jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan kita per bulan. Nah, apa yang menjadi dampak dari money trap? Kita akan lihat informasi selengkapnya dalam informasi dampak jebakan uang atau money trap berikut ini. Money trap adalah jebakan uang yang dapat menyebabkan kita berperilaku konsumtif. Penyebabnya yaitu karena lifestyle yang melebihi batas kemampuan keuangan, misalnya membeli setiap barang yang up to date atau membeli gadget mahal yang hanya karena gengsi semata. Salah satu contoh money trap adalah penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Tak jarang banyak orang yang kesulitan membayar tagihan kartu kredit di setiap bulannya. Besarnya tagihan kartu kredit mendorong penggunanya untuk buru-buru menutup kartu kredit yang dimilikinya meski tagihan belum lunas. Padahal kartu kredit yang tagihannya belum lunas tak bisa ditutup.
Tak sedikit pula yang akhirnya mengambil jalan pintas menghindari tagihan kartu kredit dengan pindah rumah atau lainnya. Tidak melunasi kartu kredit ada resiko yang mengintai, mulai dari tidak mendapatkan kartu kredit di bank lain hingga tidak bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Dampak lainnya dari money trap adalah sulit mencapai merdeka finansial atau financial freedom. Padahal merdeka finansial cukup penting karena merupakan kondisi bebas alias benar-benar bebas menjadi diri sendiri dan benar-benar bebas menjalankan hal-hal yang disukai. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin merdeka finansial harus menghindari money trap sedini mungkin ya. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, itu dia dampak-dampak dari money trap yang bisa menjadi penghambat merdeka finansial. Tentunya kita semua ingin merdeka finansial di usia semuda mungkin, sedini mungkin. Kalau bisa 20 tahun sudah merdeka finansial, tapi tampaknya itu sulit ya. 35 tahun biasanya ada yang ingin merdeka finansial menargetkan di usia kepala 4. Apa sih merdeka finansial? Merdeka finansial, pemirsa, adalah kebutuhan hidup tercukupi, mulai dari kepemilikan berbagai aset berharga, misalnya rumah, kemudian tanah, emas, dan juga sebagainya. Dan merdeka tentunya dari beban hutang dan juga cicilan. Jangan sampai kita memiliki aset, tetapi itu adalah aset yang masih berupa utang ataupun cicilan dalam jangka yang cukup panjang. Ini juga terkadang menjadi salah satu penyebab dari masalah finansial yang membuat kita terkadang stres. Nah, merdeka finansial tidak bisa dicapai kalau tidak ada usaha dan belanja lebih banyak daripada pemasukan. Ciri-ciri merdeka finansial ini Anda harus cross-check ya, apakah sudah sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Tidak cemas akan masalah keuangan di hari esok, sudah punya dana pensiun, punya asuransi, tidak khawatir akan masa depan anak. Kalau dari poin-poin ini sendiri Anda masih merasa cemas, misalnya masih memikirkan mau makan apa besok, kemudian ada tidak ya budget untuk membeli ini itu di minggu depan misalnya, ini Anda berarti masih berada dalam masalah finansial yang cukup krusial. Nah, hindari money trap agar bisa merdeka secara finansial. Tapi kalau sudah kejebak money trap, apa yang harus dilakukan? Kita lihat dalam infografis berikut ini, hal-hal yang perlu Anda lakukan agar bisa keluar ataupun terbebas dari jebakan money trap. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu Anda terapkan ataupun lakukan agar bisa keluar dari jebakan money trap. Cara untuk mencegah money trap adalah misalnya saat menerima pendapatan, dipisahkan dulu, ditabung dan dipenuhi kebutuhannya. Apalagi seperti tanggal-tanggal saat ini ya, 25 sampai 30 atau awal bulan adalah payday, di mana Anda mendapat gaji. Ini belum terlambat untuk bisa memisahkan, dimulai dari sekarang ya, antara uang belanja dan juga tabungan. Sekecil apapun penghasilan Anda, kalau bisa tetap harus ada yang ditabung. Mungkin bisa memulai dengan memaksakan diri ya. Jangan sampai seluruh penghasilan ini hanya untuk belanja bulan ini saja dan kemudian dapat gaji bulan depan untuk dibelanjakan lagi dan tidak ada yang ditabung untuk kebutuhan di masa mendatang ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang mendadak kita alami di masa depan. Dan juga pemirsa, tanamkan mindset kalau kartu kredit dan pay later adalah utang, bukan tambahan pendapatan. Bayar tagihan secara penuh biar tidak kena bunga. Nah, ini nih yang biasanya menjadi penyakit. Kita hanya membayar bunga dari tagihan kartu kredit saja, sementara pokoknya ini tidak pernah kita lunasi. Kalau tidak mampu bayar penuh, bayar 50%-nya. Jangan bayar tagihan minimum, nanti bunganya bisa semakin besar. Dan jangan gunakan kartu kredit ataupun pay later kalau tagihan kita belum lunas. Punya kartu kredit, tunggakannya cukup banyak, kemudian juga menggunakan pay later, tunggakannya banyak. Nah, ini akan sulit atau butuh waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya. Sehingga merdeka secara finansial juga akan lama baru bisa tercapai. Atau bahkan kalau terus berlarut-larut, sampai tua tidak akan pernah merdeka secara finansial. Lantas, cara apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari money trap?
Kita lihat cara menghindari money trap dalam infografis ataupun info selengkapnya berikut ini. Selain membayar tagihan penuh, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan agar bisa terhindar dari jebakan uang atau money trap. Salah satunya adalah membayar tagihan kartu kredit atau pay later sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan begitu, Anda tidak perlu membayar denda keterlambatan. Selain itu, pastikan Anda mempunyai uang yang cukup untuk membayar tagihan sebelum menggunakan kartu kredit atau pay later. Selanjutnya adalah rutin memeriksa jumlah penggunaan kartu kredit atau pay later. Bila merasa tagihan terlalu besar, maka sebaiknya hentikan bertransaksi dengan kartu kredit atau pay later. Bila tidak menghentikan kebiasaan tak terpuji tersebut, Anda akan tenggelam dalam besarnya jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Hindari sifat impulsif alias berbelanja barang yang bukan sesuai kebutuhan. Bila dirasa barang tersebut tidak perlu atau mendesak dan sifatnya kebutuhan tersier dan Anda merasa sebetulnya tidak mampu membayarnya secara tunai, hindari berutang dengan pay later atau kartu kredit. Ikuti langkah-langkah tersebut ya agar terhindar dari money trap. Berbagi sumber, IDEX Channel. Nah, selain menghindari money trap, cara untuk mencapai merdeka finansial, pemirsa, Anda dapat melakukan pencatatan pendapatan dan juga pengeluaran. Jadi ketika kita melihat orang tua di masa dulu melakukan pencatatan, khususnya untuk ibu-ibu, ini bukanlah cara kuno, tetapi sebenarnya cara yang memang masih cukup efektif dilakukan saat ini. Kalau sekarang masih dulu menggunakan pembukuan gitu ya, sekarang mungkin bisa menggunakan digital. Bantuan dari teknologi, tetapi ini adalah memang strategi yang sangat tepat. Kita harus melihat dari segi pendapatan dan juga pengeluaran, karena kalau tidak dicatat biasanya kita akan kebablasan. Dan jangan lupa pasang target soal hidup, misal usia sekian mau beli ini atau mau beli itu, usia sekian harus punya dana untuk menikah dan yang lainnya. Dan juga jangan lupa siapkan dana darurat. Seperti kondisi pandemi saat ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan tidak ada yang pernah menginginkan 2021 dan 2022 akan terjadi pandemi COVID-19, sehingga dari segi pengeluaran yang tidak terduga tentunya juga akan lebih meningkat. Dan juga pemirsa, carilah penghasilan tambahan. Kemudian jangan lupa untuk rutin menabung. Jika berhutang, tidak lebih dari 30% dari pendapatan. Jadi kalau pendapatan sekitar 1 juta, kita harus memaksakan diri untuk bisa menabung minimal 30% atau sebesar 300.000. Dan jangan lupa untuk menyiapkan dana pensiun agar tidak susah ataupun tidak mengalami masalah finansial yang krusial di usia lanjut. Itu dia pemirsa, hal-hal yang perlu Anda cermati agar finansial Anda aman dan bisa segera mencapai merdeka secara finansial.